nggak lucu, Ya. show 12 kota lu cancel. Awalnya kan ketemu di film toh. Kupikir levelnya berbeda. Karena waktu itu ketemu dengan Jeffrey Nicole sama aku, dari tatapannya berbeda. Ketemu Jeffrey Nicole, Livi langsung ngerangkulan Jeffrey. Ketemu aku tuh nyaling nih, cuma matanya kebaca sama aku kayak ngomong bang kopi. Oh, lu dipikir OB ya? Ya, dipikir Livi. Sumpah lu. Kelihatan dari matanya ini kayak tapi dia nggak tahu kalau ternyata aku talent di situ. Oke. Awalnya aku merasa, wah ini kayaknya nggak bakal bisa deket sama Livi karena levelnya berbeda. Ternyata, wih gokil. Apanya gokil? Coba lu cerita. Apa sih? Kan di film itu aku sama Livi perannya bareng terus toh. Iya. Mungkin Lu kan jadi apanya sih di film itu? di film itu jadi Pacarnya? bukan sahabat, ya sahabatnya Oh, Livi. sahabatnya Livi. Sahabatnya Livi sama Gabriel Prince. Iya. Nah, karena mungkin biar ngeblend ya awalnya. Kan Livi mungkin dikasih tahu sama Bang Jeffrey Nicole kalau di film harus ngeblend sama talent lain. Aku mikirnya juga awalnya gitu. Ini baik sama aku biar ngeblend karena kita kemana-mana bareng. Keterusan sampai sekarang. Apa sih kayak gimana sih? Dia bayar sama lu gitu apa gimana? Ya maksudnya bisa menerima aku kayak gini loh. Lu nyaman sama dia? Asoy, menyenangkan. Apanya yang lu nyaman? Orangnya ini lucu, kocak menurutku. Duduk ke lantai mungkin. Oh, kamu takut ada laba-laba atau apa hewan gitu? Iya, jadi anjing aja bisa gampang naik kan. Kalau di rada atas gitu, anjing aja kan harus lompat dulu. Ya. Iya. Ini ada kelabang ya. Goblok lu. Apanya yang lucu sih? Karena ini, aku awalnya nggak menebak dia bisa nyambung sama aku. Maksudnya aku awalnya itu nggak mengira Livi bisa ngajak aku main gitu, diajak nongkrong gitu. Karena diajak. Ya berbeda kasta menurutku. Iya. Tapi kan dia mau nongkrong sama lu, dia ngajak lu, nyari lu, gitu, bercanda sama lu mau gitu. Oke. Dan nyambung. Kita ngomong ande-ande aja. Boleh dong ya? Ya. Misalnya nih, Livi mau nih sama lu. Ya. Lu gimana? Gue nggak mungkin itu. Sadar diri aku. Ande-ande ya. Kalau tadi kan realistis. Livi mau sama aku. Iya. Tetap akunya mungkin nggak bisa ya karena beda barang-barangnya mahal lah, gitu loh. Aku langsung lemes aku. Kemarin beli ini tas, tuh tanya itu berapa harganya? Berapa? Seharga Vespa Primavera. Wah, langsung lemes aku. Pemasukan gue baru berapa kali kerja itu. Ya tapi kan dia nggak minta lu beliin, dia beli sendiri aja. Ya dia beli sendiri tapi aku tetap gak kuat mentalku. Gak kuat. Gini nih, maksudnya Livi mau sama lu. Ya. Tapi Livi juga gak mau nyusahin lu. Jadi maksudnya gak suruh bayarin ini, dia kan bisa bayar sendiri ya. Maksudnya dia seneng aja sama lu. Tetap aku gak bisa Bang Den. Soalnya aku gak siap aku sebagai misalnya jadi ya menikah sama Livi ya, suami tapi disuruh-suruh, woi piring woi, itu ambilin itu woi. Woi, tahan. Kopi rek. Woi, mau dong. Mau. Bang. Bang beli gitu bukan. Woi, mau dong. Ayo boleh satu. Belum tentu dong. Aku mengiranya begitu. Iya. Gak bisa, pasti kalah aku. Masa suaminya digituin nanti kan. Ya gak. Tapi aku gak siap aku. Waduh. Ini loh, ibaratnya tuh orang kepengen lihat orang-orang yang ya maksudnya sama-sama nih ya, orang-orang daerah tapi bisa sama cewek sekelas Livi kan itu bangga gitu. Mau Tetap aku sadar diri Tidak apa-apa. Kita bestie aja Livi. Kamu sumber asenku. Aku siap mengabdi untukmu. friends with benefit ini. FYB ya. ku pas kalau ketemu Livi, pori-porinya harus ku rekam terus Bang Nen. Pori-porinya Dolar hijau semua ini. Iya. Tapi hubungan kalian tuh saling terbuka aja, saling memanfaatkan tapi terbuka aja nggak apa-apa gitu. Betul. Aku pernah ngechat Livi kan mau konten di kos-kosanku. Langsung gue ketik, terima kasih Livi, kamu sumber absen jumboku. Dia bales huruf kapital. Apa tuh? You juga.
Kamu tahu nggak bedanya kamu sama usus buntu? Nggak tahu. Kalau usus buntu minta dioperasi, kalau kamu minta diopeni, iya. Apa tuh artinya? Artinya minta dirawat. Aduh. Oh my god. Livi ndak paham bahasa Jawa. Matur nuwun sampun gawe nyaman, aku percaya sliramu tenanan, janjiku bakal selalu setia. Kira-kira kalau lu sendiri ya mau nyari pasangan kayak gimana kan? Aku nyari pasangan yang enggak cemburuan. Ya maksudnya ini dari derajat dulu kekayaan. Oh, kekayaan. Menurutku ketinggian kalau Livi Renata ya. Kemahalan ya? Kemahalan dia. Weh, paling Jadi gigi. wah, Gak ngomong dia. Yang mana level siapa nih artis Indonesia? pas ya. Siapa ya artis Indonesia? Dari kekayaan. Eva Arnaz. Apa tuh Eva Arnaz? Itu fetisku itu. Eva Arnaz. Aku suka zaman dulu aku gak kuat kalau ada cewek punya bulu ketiak diumbar-umbar di khalayak ramai. Gak kuat aku. Cuk, Eva Arnaz. tahu Eva Arnaz? Eva Arnaz tahu aku. Eva Arnaz terus Sarah Ardelia. Iya. Iya, Lu suka cewek berbulu ketek? zaman dulu. Serius? Gak kuat tahu. Aku lihat ketiaknya, weh cerot. Gak Tapi kuat. kan umur lu kan seharusnya nggak tahu sama mereka. Ya, tapi kayak auranya. Gue juri ya. Aduh, Gue nggak tahu. Oke, coba silakan. Ya tau orang udah nonton terserah ya. Gue belum nonton soalnya. Gue juri ya. Lu nggak lucu. Ya, Show 12 kota lu cancel. ini materi tahun 2017 lucu, tapi nggak tahu ini udah 4 tahun kan jokes berkembang toh. Nggak apa-apa. Coba ya. Nggak apa-apa. Saya anaknya petani. Iya. Tapi saya itu sedih kalau ngelihat orang makan nasi nggak dihabiskan. Menurut saya itu penistaan terhadap petani. Allah tidak suka loh itu. Kenapa? Karena untuk jadi sepiring nasi prosesnya lama. Pertama petani harus punya sawah. Kalau nggak punya sawah itu petinju. Ya Allah. Setelah itu sawah nggak dibiarkan. Petani membajak sawah. Sekarang enak baca pakai traktor. Dulu pakai kebu. Dipecuti cetas. Itu kalau kebunnya ngamuk dibanting petaninya. Mati bapakku. Yatim aku. Kebu kalau bisa ngomong pas dipecut dia mungkin ngeluh loh. Wah mocat. Mbok pikir bokongnya bojomu. Dulu aku emang benci kalau orang makan nggak habis. Karena jadi petani itu susah. Dan sekarang nggak ada anak muda yang pengen jadi petani. Misal mbaknya itu. Apa mau kalau dia punya pacar petani? Yang lain kesini pakai topi, pacarnya pakai capil. yang lain kesini bawa tas isi laptop. Wah, pacarmu kesini bawa tas isi rumput deh. Garuk gatelen tuh. Lu nggak bisa bikin gue ketawa. Susah karena sen humor sampean tinggi sekali. Tahu dari mana lu? Tinggi, wawasan luas, sen humor tinggi. Coba deh, materi lu sedikit aja yang bisa bikin gue ketawa kira-kira deh. Coba deh. Coba Nih gue ya. serius, tolong tenang ya. Gue pengen fokus, gue pengen ketawa. Coba. ya. Ayo, kita fair-fairan deh. Di Jakarta ini kan baru toh. Aku mengalami shock kultur melihat di Jakarta. Shock kultur, ya. Orang pacaran itu di kafe rame. Kalau di desaku itu di alas, di hutan itu. Cewek cowok pacaran di hutan. Ini jelas pasti nggak mungkin kerja kelompok. Kelompok mungkin. Iya. Berdua udah belum ya. Tapi padahal di desaku tuh sering kejadian. Cewek cowok mati dalam keadaan gancet, lengket. Iya, tahu gancet gue. Aku dulu mikir kok bisa gancet kenapa? Apakah si cowok pas keluarnya Alteco masih ada tutupnya? Pas ditarik bunyi geredak. Berusaha lu ketawa. Ya. Gue nggak berusaha nggak ketawa ya. Betul. Tapi aku setuju. Itu susah memang shock kultur di Jakarta. Dan di Jakarta karena aku masih ingat orang tua, aku nggak berani aneh-aneh. Aplikasi micet ini nggak berani. Nggak main. Aku kalau udah nut web Eva Arnaz. Cowok pasti iya, semua cowok pasti cowok. Limbat nggak bisa ngomong dia. Yakin aku dia juga. Dicok burung hantunya loh.
pakai sayap loh. Limbatnya itu lucu. Ya. Itu lucu. Ya, Itu cukup ya. cukup. Itu oke lah, itu lucu lah. Ya. Habis ini lu selesai. apa sih nih? Iya. Karirku. Enggak, lu dicobain limbat. Ya. Kalau ngobrolin tentang bikin materi, kan pasti ada nih kondisi orang gak ketawa nih. Betul. Lu pernah dapet kondisi kayak gitu? Sering sekali. Sedih loh itu pasti. Sedih apalagi di acara korporasi yang penontonnya ibu-ibu, bapak-bapak punya pangkat. Wah, itu menyerah terus aku. Itu gimana tuh kalau kayak gitu? Budgetnya ditinggiin. Karena pasti kena mental tuh. Aku kena mental perform gak ada yang ketawa. Wah, kena mental. Apa hubungannya yang budgetnya tinggi? Biar gak deal. Tujuannya gitu. Kayak orang tua itu mendengarkan aku dianggap anak-anak mungkin ya. Wah, bayi ngelawak gitu. Nggak nyambung kali sama materi lu ya? Mungkin nggak relate. Karena aku penasaran tak tes ke ini bapakku sendiri. Iya, bapak lu. Lagi termenung di depan teras, aku tes materi yang sama. Tetap nggak ketawa. Emang nggak relate dengan materi anak muda. Oh, berarti lu juga ngalamin kondisi-kondisi kayak gitu ya? Berarti lu berproses jadi seorang stand up comedian itu babak belur juga ya? Belur. Kena mental lu sampai nangis sendiri gitu nggak pernah? Kalau nangis enggak ya? Cuma ini ada perasaan ini tak balas di panggung selanjutnya. Nyari panggung open mic, latihan lagi lucu, mental naik lagi. Oh, berarti lu tipikal kalau mengalami kegagalan itu lu nggak nyerah, Nah. lu malah terpacu ya? Iya. Karakter lu tuh orangnya pantang menyerah ya? Pantang menyerah. Nah, pas lagi ngelakuin judi, uang 23 juta, 20 juta kayak koin loh. Kita transfer kayak ngerasa itu koin loh. Pas gak punya duit 100.000 sejuta kayak banyak banget kan. Iya. Ya Allah, beli apa-apa bisa loh pakai uang ini. Tapi pas kalah judi main berapapun itu kayak ayo. Tapi emang aneh ya, jadi kalau kita lagi ada duit ya, Nggih. kalau kita main judi itu, duit itu yang gede itu nggak kerasa gede, kecil aja gitu ya. Betul. Tapi pas nggak ada, nah uang kecil aja kok kerasa gede ya. Betul. Aneh banget ya. Itu mungkin apa ya, udah kayak mindsetnya pejudi tuh. Jadi biasanya kalau kita main, kalau kita lagi dapat duit banyak, kita main tuh nanti juga balik gitu kan. Ya. Nanti ada kerjaan kayak gitu tuh habis aja bablas terus 30 Habis itu 40 lah. ada kerjaan lumayan, habis itu wis ya udah ikhlasin. Ada kerjaan lagi, Ya. dapat duit, Ya. main lagi. Udah nggak berani judi lagi. Berhentinya sampai sekarang udah nggak judi. Ditawarin apapun, endorse slot nggak gua ambil. Oh, jadi lu berhentinya akhirnya ketika lu dapat rezeki yang setimpal dengan uang yang hilang ya? Ya itu udah ikhlas aku, alhamdulillah balik ya Allah. Oh, tapi bukan lewat judi, tapi lewat kerjaan. Iya. Berapa lama itu balik uang itu? Setahunan. Nggak sampai sih ada. Iya, setahun. Hilangnya? Hilangnya ya. Hilangnya itu 2 minggu. 2 minggu hilang, Ya. nyarinya setahun. Bangga dong sama diri sendiri. Wah, tolol. Mau ketawa lagi. Lu masih ada bapak nggak? Masih ada. Masih ada Alhamdulillah bapak. lengkap, Mae, Pak. Yang paling lu sayang siapa? Bapak apa mak? Mae. Mak, paling deket ya? Ya paling dekat ngobrol sama Mae. Kenapa lu paling deket sama mak? Karena ini nggak tahu ya, makku selalu mendekatkan diri sama aku. Kalau aku pulang itu semua info-info di tetangga itu di-share ke aku, meskipun nggak aku dengerin. Nah, aku merasa deket. Apapun di-share. Le itu mati le temanmu nikah, mati nikah terus tuh diulang-ulang tuh. Makanya. Mati le. Nah, kalau Pak E jarang ngobrol, Oh, Pak E jarang ya? introvert kayak mbakku. Nggak pernah? Film nggak pernah. Lah, lu hubungan lu sama orang tua lu jadi kayak kalau ada lu pengen cerita gimana? Cerita ya di panggung stand up. Oh. Pak E nggak pernah ngobrol, tapi lagi itu berarti ngamuk gitu, tauku. Kalau Ya, itu pasti lagi ngamuk. Nah, kayak misal kemarin bapak kan katarak toh, terus aku operasiin, ya aku cuma Pak tak operasikan ya. Wes sebatas itu, aku bawa, ya nggak ngobrol apapun. Tapi Pak E selalu ngobrol sama mak, apapun yang dirasakan diobrol ke mak ke cerita ke aku gitu. Jadi kalau langsung ke bapak itu nggak terbuka banget. Dulu kan Pakku pernah ini, nggak tahu ya, ini Pakku sering nongkrongnya di warung ayu lah di desa. Warung ayu di desa. Nah, aku waktu kecil, makku tiba-tiba diimpikan loh, kayak mimpi loh, kalungnya putus. Terus tiba-tiba makku nyeletuk, wah,
pakmu lagi gandrung lek sumilah nih kayak Apa itu artinya? lagi seneng sama penjaga warung lek sumilah lek sumilah namanya masih. masa dulu pakku kesem-sem sama lek sumilah gitu. Oh berarti lu ada kekecewaan. Nggak ada cuma penasaran mana pakku tergoda sama penjual warung. Iya, dan itu tidak terjawab. Terus sampai di momen aku gede terus aku pernah pacaran terus melihat cewek lain tergoda kayak wah pantas pakku seneng sama lek sumilah ya aku ya gak mau tergoda tak pak. Apalagi itu satu-satunya wanita mantep di desa ya tergoda pak pasti. Tapi lu kalau ada momen nih ya, banyak gak sih yang lu pengen ngobrolin sama bapakmu? Sama Pak E mungkin ya karena belum ditinggal ya ini masih belum nggak tahu aku juga mau nanya apa ke Pak E, yang penting asoy lah. Apa kira-kira yang pasti kan banyak, cuman dari kecil ibaratnya udahlah nggak usah lah gitu kan? Pengen ngucapin terima kasih aja udah ngerawat. Terus karena dari dulu kan sempet banyak banget ku repotkan loh, dari SD, SMP, SMA itu kan ngerawat aku ikhlas tanpa biaya speser pun, padahal itu bukan orang tua kandungku. Yang ngerawat dari kecil, dari TK, dari bayi. Nah, jadi ceritanya ini bapak sama ibu orang tua kandung. Bukan orang tua kandung. Aku baru tahu kelas 4 SD. Jadi dari kecil emang dititipin ke mak Pak E, dirawat mak Pak E gitu. Bahkan aku mikirnya ya ini mak Pak E ini yang orang tua kandungku. Pasti dong. KTP-nya ada, aku anak mak Pak E di kakak. Terus aku juga punya KTP waktu itu 2 sempat. Yang sama mak Pak E sama orang tua asli itu juga ada KTP ku. Dari kecil lah dirawat mak Pak E yang backgroundnya petani sama mak E itu kadang batik. Ya itu yang pengen ku ucapkan, cuma pengen ini terima kasih. Apalagi yang paling sedih itu waktu SMA mak E ngomong ini Pak E mak E udah nyekolahin kamu itu mentok paling sampai SD, SMP, SMA. Kalau kamu pengen kuliah kamu balik ke mamimu sama papimu minta biaya sama mereka. Pak E mak E tidak sanggup untuk biayai. Wah itu aku lemes. Yang ibu bapak kandung kemana? Ada di Surabaya mamiku. Oh, tapi dari kecil kamu tahu mereka ibu kandung bapak kandung? Baru tahu kelas 4 SD. Dulu mamiku ku panggil mbak gitu. Apa yang terjadi sih? Aku nggak tahu karena ini ya. Aku sampai sekarang juga belum tanya mamiku kenapa aku dititipkan. Nah, tunggu. Bapak, ibu angkatmu itu apa hubungannya dengan orang tua aslimu? Oh, jadi mamiku orang tua asli itu punya ibu. Nah, Pak E yang rawat aku itu adiknya ibunya ibuku. Nah, adiknya nenekmu? Betul. Oke. Nah, itu aku dititipin Titip di situ. situ. Karena dari dulu Pak Ema itu emang nggak punya anak tapi suka ngerawat anak-anak orang. Oke. Nah, kamu punya saudara lain nggak? Di mami ada mas, kakak laki-laki. Di ibu kandung ada? Ada mas, kakak laki-laki. Nah, kakak laki-laki itu? Waktu itu juga dititipin ke nenek di Surabaya juga. Oh. Karena mungkin aku mikirnya dulu karena mamiku tuh perawat jadi nggak bisa ada waktu untuk waktu pagi sama Kerja. sore ya mikir. Jadi mereka tuh paling kayak jenguk sesekali, Betul. ngirim duit gitu buat biaya, Ya kayak gitu. tiap libur lebaran pasti ketemu, diajak ke Surabaya atau ke Lampung ke Oh. bapak kan Brimob di Lampung. Tapi dari kecil kamu mengenal mereka bukan orang tuamu, Ya. yang kamu tahu tante. Tahu dari ini kelas 4 SD tetanggaku di Sumarsih nyeletuk karena aku kan nakal waktu itu. Ya itu bukan mak kandungmu, makmu itu mandul. Terus aku ngomong ke mak E nangis ya gitu. Kenapa mak enak? Sakit hati dikatain mandul gitu. Aduh kasihan mak. Ya. Apa ibumu ya apa? Manggilnya apa? Mak E. Mak E ya. Ya. Sama Pak E ya. Ya. Tuh, makanya kalau sekarang itu kalau pengen pulang tuh aku selalu seneng pulang ke Madiun sama mak Pak E. Iya, soalnya udah deket sama Ya. mereka juga ya. Berarti kamu nggak tahu deket sama bapak ibu kandung ya? Ini paling kalau libur semester baru ke mereka 2 minggu libur itu lah, kumpul mereka. Lu apa sih yang lu rasa dengan Pak Ema itu apa ya? Ini nggak tahu aku. Ada rasa kasihan nggak sama Pak Ema? Kasihan sih enggak aku. Cuma kalau lagi ketemu mereka
apapun sebisa mungkin ku berikan gitu. Kenapa? Kan itu tuh pertanyaannya. Kenapa gitu? Pengen balas budi kan susah tau, balas budi orang tua. Aku juga nggak tahu gimana caranya balas kebaikan mereka, karena itu hanya kan bukan anak mereka, tapi mereka ikhlas merawat aku dari kecil tanpa speser pun biaya dan nggak berharap apa-apa dari aku. Wah, itu gimana balas budinya? Ilmu ikhlas dari main. Bahkan Kira-kira kalau mengingat lu tinggal sama Mae sama Pak E itu, hal apa yang lu pengen bikin lakukan buat mereka ya suatu hari nanti lah? ada pengen ini, kalau misalnya ada rezeki terus punya rumah, main ikut aku main gitu, Oh, lu mau bawa mereka? dimanapun, atau aku yang pulang ke Madiun. Tapi kalau pulang di Madiun nggak ada kerjaan ya Pak. Madiun Iya Pak, sabar. Asoy. Enak-enak ya. Apa yang memutuskan lu merantau? Nyari duit? Betul, dulu udah diajak teman untuk merantau tapi nggak berani karena aku merasa nol skill. Oh, lu dari bawah banget ya. Ya mana. Nah sekarang kalau di Instagram itu gue lihat lu dipanggil Gus Nope, itu kan apa ya maksudnya? Kalau Gus itu kan orang ini kan, orang kayak semacam sekelas kiai gitu kan? Anaknya kiai bahasa Gus. Kalau di Iya. Jawa kan Gus ini ada yang Agus atau panggilan Mas, itu Gus. Lah ini Gus yang mana maksudnya? Aku Gus yang bukan anaknya kiai. Gus karena aku mikirnya ini aku konten nih sering petua-petua. Cuma orang tahu kalau otakku ini kosong. Kalau tanpa kata Gus gak mungkin didengerin, biar kocak aja pakai kata-kata hari ini Gus Nope. Mau der upload FYP. Sebelum tanpa Gus susah FYP. Makanya ada ini Jemaah Al Nope ya. Ya, Jamaah Al Nope ya. Oh, sebenarnya motivasi. Iya. Oh,